Harusnya pengisian yang normal di angka 14, sekian volt ya, atau 14,3 volt. Ini cuma 12 terus. Ini berarti ada masalah di sistem pengisiannya. Oke, assalamualaikum. Hari ini saya kedatangan Vario 125 ya, LED. Jadi ini menurut informasi yang punya motor, semalam dipakai perjalanan jauh mogok ya. Terus sempat masuk ke bengkel, katanya akinya tekor karena semua kelistrikan itu mati total. Nah, setelah dicas ya akinya, motor ini bisa nyala kembali atau bisa jalan kembali. Terus selanjutnya dia minta saya untuk mengeceknya kembali, barangkali nanti ada yang rusak atau yang konslet, karena informasi dari yang bengkel sebelumnya katanya kiproknya rusak seperti itu. Yuk kita cek ya. Jadi menurut informasi dari bengkel sebelumnya ya, kiproknya itu rusak atau pengisiannya rusak ya. Untuk Vario 125 LED ini kan kalau kiprok itu nyatu ya sama ECU atau ECM. Selanjutnya ada satu lagi relay ya. Jadi saling berhubungan antara ini sama relaynya. Jadi menurut saya kalau ini motor masih bisa normal ya setelah dicas akinya, kemungkinan masalahnya itu bukan di sini ya. Bukan di ECU-nya ini, tapi kemungkinan di relaynya. Ini ada dua relay, kaki 5 sama kaki 4 untuk Vario 125 atau motor Matic Honda lainnya ya, ada dua relay seperti ini. Nah, jadi relay yang besar ini fungsinya untuk starter ya yang pertama, kedua pengisian aki. Jadi arus dari spool itu yang masuk ke ECU ya, diolah melalui relay ini dulu sebagai pengaman ya sebelum masuk ke aki. Selanjutnya relay ini berfungsi juga untuk menstabilkan arus listrik ya di motor ini. Terus selanjutnya relay yang kecil ini ya, fungsinya jalur ke kunci kontak ya. Jadi melalui sikring dulu, lalu kontak on, listrik akan masuk ke speedo, ke switch rem, ke klakson, seperti itu. Untuk masalah seperti ini, yang pertama tadi sempat saya cek menggunakan scanner ya, tidak terbaca, tidak ada kode kerusakan yang muncul setelah saya scan. Lalu saya cek juga menggunakan alat multi ya untuk mengecek arus listrik yang masuk ke aki. Karena ini semalam katanya saat dipakai jauh, tiba-tiba akinya ngedrop mati sehingga motor juga tidak bisa nyala. Nah, ini saya cek ya, 20 volt DC arus atau voltasenya 12,39. Ini motor nyala kalau akinya normal. Nah, starter juga nyala. Tapi saat kita nyalakan motornya, ini saat kita gas itu tidak naik sama sekali di sini. Harusnya pengisian yang normal di angka 14, sekian volt ya, atau 14,3 volt. Ini cuma 12 terus. Ini berarti ada masalah di sistem pengisiannya. Kalau menurut saya masalah di sistem pengisian Vario ya, atau Scoopy atau Beat. Jangan langsung ke vonis ke spool atau ke ini ECU-nya ya, tapi kita cek dulu ke bagian ini relaynya. Oke, saya matikan dulu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pengisian ya, itu ada hubungannya dengan relay kaki 5 ini. Jadi ini mau saya coba tes karena tadi tidak ngisi sama sekali. Coba kita ganti menggunakan relay motor yang masih hidup ya. Nah, sebelum kita ganti, ini ada yang aneh ya, karena posisi kontak off seperti ini. Ini off ya, tapi klakson itu hidup. Dan lampu rem itu nyala kalau di rem. Padahal ini posisi kontak mati ya. Dimatiin seperti ini masih nyala klaksonnya. Jadi ada yang bermasalah. Untuk kemungkinan kalau tebakannya di relay-relaynya ini yang bermasalah. Nah, ini kita coba ganti ya, yang relay kaki 5 ini. Kita congkel aja seperti ini. Nah, ini kaki 5 ya. Ini saya ganti menggunakan yang orinya nih. Oke ya, coba kita tes lagi ya. Menggunakan multi ini untuk mengecek akinya udah ngisi atau belum. Tadi kan cuma 12 saat mesin nyala ya, tidak ada pergerakan sama sekali saat mesin mati ataupun udah nyala tadi. Nah, seperti ini terus dari tadi ya. Oke, kita nyalakan lagi motornya.
Coba kita starter ya. Oh, langsung 14, sekian volt. Berarti bener ya. Masalahnya itu cuma di relay yang kaki 5 ini. Jadi bukan di kiprok atau ecunya ya yang bermasalah. Nih, 14, sekian volt kan. Kita gas. Ini masih normal ya, spool ataupun ecu masih normal karena ini saat kita gas 14,3 atau 14, sekian volt. Ini tandanya pengisian sangat normal. Jadi masalahnya di relaynya ini ya. Terus selanjutnya masalah satu lagi tadi yang saat kontak off masih nyala ya. Ini ya. Saat kontak off masih nyala tuh. Nah, ini ada satu masalah lagi, jadi kemungkinan besar relay yang satunya juga kena ini, yang kecil ini. Karena ini hubungannya dengan kunci kontak, lampu sepedo, terus lampu rem seperti itu ya. Jadi yang kecil ini. Jadi ini kedua relaynya kemungkinan rusak. Jadi tidak konslet, tapi yang bermasalah relaynya. Ini ya, coba saya ganti pakai yang normal nih ya. Ini nyoba dulu. Coba kita klakson posisi kontak off ya. Nah, udah tidak nyala kan di rem. Di rem juga lampunya mati. Tes sekali lagi ya. Oh, nggak nyala kan. Tadi bener masalahnya cuma di relay-relaynya ya, yang udah rusak ini. Untuk kabel-kabelnya ini udah sempat saya cek tadi, saya telusuri tidak ada yang konslet ya. Kabel-kabelnya aman semua. Ini saya bongkarin semua tadi untuk memastikan bahwa kabel tidak ada yang konslet atau ground ke masa ya. Tadi masalahnya cuma di dua ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ya videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum mengikuti klik tombol ikuti, yang belum subscribe klik tombol subscribe, karena masih banyak video tutorial yang akan saya upload selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.